Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wismo Ginanjar, FM 1804030 1004. Sini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjaga cyber security pada infrastruktur teknologi informasi, ancaman serta berbagai solusi dalam mengurangi atau meminimalisir dampak risiko yang ditimbulkan. Pertama-tama, saya akan menerangkan tentang keamanan informasi dan keamanan cyber. Keamanan informasi merupakan keamanan yang bisa berupa pengamanan terhadap sistem secara daring maupun pengamanan terhadap ancaman secara fisik. Keamanan cyber merupakan upaya terhadap ancaman-ancaman yang dapat terjadi secara daring. Yang jelas, keamanan cyber adalah pengamanan informasi terhadap ancaman dari jalur internet. Berfungsi untuk melindungi data atau sistem dari program jahat yang sengaja disisipkan. Komponen keamanan mempunyai 3. Yang pertama, confidentiality. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, availability. Jadi komponen keamanan ini mempunyai 3 dasar. Itu sesuatu yang melindungi sistem atau data dan mempunyai peranan masing-masing. Kemudian bagian penting jaringan yang berkaitan dengan keamanan. Yang pertama, HTTP dan HTTPS. Yang kedua, SSL dan SSH. Yang ketiga, FTP dan SPTP. HTTP merupakan Hypertext Transfer Protocol yang bertujuan untuk mengatur komunikasi antar client dan server. Hypertext Transfer Protocol Resource atau HTTPS adalah service dari HTTP yang tujuan untuk mengembangkan Netcom Communication Group. SSL dan SSH. SSL merupakan source layer. Source adalah suatu jenis keamanan digital yang memungkinkan tindakan komunikasi enkripsi antara web browser dengan server web. SSH source shell merupakan konsol yang khusus disediakan bagi programmer maupun admin server untuk melakukan perubahan atau modifikasi yang server atau backend. FTP dan SPTP merupakan file protokol yang digunakan untuk mengatur berbagai file, bisa ditransmisikan atau mengunduh maupun mengunggah dari suatu komputer ke komputer lainnya. FTP atau source FTP merupakan bentuk source dari FTP. Konsepnya hampir mirip dengan HTTP dan HTTPS. Jadi dalam suatu web itu terdapat suatu keamanan untuk kita nyaman dalam melakukan suatu transaksi atau mengunduh transaksi baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok. Jadi tidak ada yang tidak banyak yang bisa membobol
jaringan transfer tersebut. Kemudian bagian terpenting dari jaringan yang berkaitan dengan keamanan yaitu yang pertama IMP dan SMTP. IMP merupakan Internet Access Messenger Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengatur berbagai pesan dan messenger internet yang dapat dikirimkan. Contohnya penggunaan IMP adalah aktivitas chatting, meskipun tidak semua chatting saat ini menggunakan IMP. Kemudian SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk menerima atau mengirim surat. Cookies adalah Cookies adalah sekumpulan file teks yang tersimpan pada komputer kita setiap kali kita mengunjungi website. Cookies memungkinkan website untuk mencatat detail kunjungan yang kita lalui. Berikut dengan seluruh preferensinya. Terus karakteristik hacker. Hacker adalah seorang ahli memanfaatkan pengetahuan untuk menganalisa, memodifikasi, dan membobol masuk ke jaringan atau perangkat demi keuntungan tertentu. Jenis hacker ada white hacker, black hacker, grey hat hacker, security disk, enkripsi hak akses, hacker metodologi, yang hacker mempunyai metodologi yang utama kemungkinan ada 7. Yang pertama vote printing, yang kedua scanning, yang ketiga enumerering, yang keempat sistem hacking, yang kelima hack activist, yang keenam menghilangkan jejak, yang ketujuh menanamkan backdoor. Kemudian kita beralih ke brute force attack dan email front. Brute force attack adalah serangan yang dilakukan suatu hacker yang dapat berupa password secara berulang. Cara mencegahnya, yang pertama membuat kombinasi password yang rumit, yang kedua mengatur limit login, yang ketiga menggunakan captcha, yang keempat meminimalisasikan entitas dan login adalah manusia, yang kelima memastikan timeout terhadap percobaan login, yang keenam email front. Email front adalah penipuan yang disengaja baik untuk keuntungan pribadi untuk merusak orang lain. Jadi email front ini bertujuan secara sepihak. Jadi cara mencegah email front adalah yang pertama, dua menggunakan email filter, yang ketiga pastikan keamanan website akses, yang keempat gunakan email hosting dengan fitur anti spam andalan. Kemudian kita beralih ke Bonet dan kasus DOS. Bonet adalah sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet dan komunikasi program jenis untuk melakukan tugas tertentu. DOS adalah distribusi Denial Service ya, adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server sistem atau jaringan. Cara mengatasi DOS: 1. Melakukan identifikasi serangan, 2. Mempertahankan parameter network, yang ketiga memperbesar bandwidth, yang keempat menghubungkan ISP dan menjadikan layanan hosting, yang kelima menghubungi spesialis DOS. Terus yang terakhir SQL injeksi. SQL injeksi adalah satu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL atau Structured Query Language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Cara mencegah SQL inject, yang pertama menggunakan parameter query, yang kedua melakukan validasi input, penggunaan memberikan batas hak akses, menyembunyikan pesan error, dan memberikan enkripsi database. Terus yang terakhir menguji database. Di sini saya juga mempunyai